نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Qomar yang semoga dapat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita. Sebelum kami menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini, kami menyampaikan dua hal. Yang pertama, mari kita semuanya jaga kesehatan. Karena beberapa hari ini kita tahu cuaca tidak begitu menentu, yang kadang dari pagi sampai malam hujan terus, ya, kadang panas terus, ya. Maka saat-saat seperti ini biasanya rentan yang dari kita yang kemudian imunnya lemah, kemudian sakit. Maka mohon kita lebih istirahat, hati-hati untuk menjaga kesehatan. Kalau perlu ya kita yang jarang minum suplemen, ya kita kemudian tambah ya makanan minuman kita yang bersuplemen. Mungkin yang paling mudah madu ya, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ya, tak lupa ya, mengingatkan untuk kita senantiasa ya semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengaji ya. Kenapa Bapak sekalian ya? Karena yang namanya menuntut ilmu ini tidak ada yang namanya rutinnya. Apalagi kalau di akhirat ya, pahala akan Allah sediakan bagi orang yang kemudian menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ada satu cerita yang ini cerita yang benar-benar terjadi ya, pernah disampaikan oleh salah seorang ulama Damaskus ya. Damaskus itu ibu kota Syria kalau sekarang ini. Dan salah seorang ulama tersebut ya, beliau bernama Syekh Hisham Al-Buhari. Beliau pernah menyampaikan salah satu ceramahnya ya. Jadi beliau itu bercerita, Syekh Hisham ini, beliau sekarang masih hidup ya. Jadi ulama yang sekarang masih hidup. Beliau dalam salah satu ceramahnya mengatakan ya, ada salah seorang penggali kuburan yang dari profesi yang sebagai penggali kuburan di daerah sekitar Damaskus tadi. Jadi tidak jauh dari tempat beliau. Nah suatu saat ada seorang wanita yang wanita ini mendatangi penggali kubur tadi, minta kemudian digalikan sebuah liang lahan. Maka sang penggali kubur ini pun mengiyakan digalilah sebuah kuburan. Setelah beberapa saat datanglah rombongan yang kemudian juga wanita ini dengan membawa seorang jenazah. Lantas si penggali kuburan ini begitu sudah datang jenazahnya, si penggali kuburan ini langsung turun ke kuburan ke liang lahan, berusaha untuk menerima mayat untuk jenazah tersebut. Nah, ketika mayat tersebut mau diletakkan ke liang lahat, ternyata belum melihat pemandangan yang luar biasa yang anehnya. Apa yang belum lihat? Ternyata begitu belum lihat ke bawah, yang dilihat itu bukan tanah, tapi yang dilihatnya itu tiba-tiba sekitarnya ini berubah menjadi taman-taman. Jadi berkali-kali Syekh mengatakan ini cerita yang nyata ya, bukan cerita fiktif ya. Begitu penggali kuburan tadi itu mau meletakkan dari mayat tadi ke tanah, tiba-tiba berubah di situ ya menjadi taman-taman yang begitu indah. Lantas kemudian belum dilihat seperti itu ya, belum kemudian tahu jenazahnya. Lantas datanglah dua orang yang dia ini naik kuda mendatangi jenazah tadi. Jadi yang bisa melihat cuma penggali kuburan ini. Jadi yang lainnya sekitarnya tidak bisa melihat. Nah, dua orang yang berkuda ini kemudian mendatangi mayat tadi supaya dibawa pergi. Nah, begitu melihat keanehan ini ya, sang penggali kuburan ini langsung shock ya. Bahkan saat ini shocknya, kemudian dia langsung pingsan. Maka yang hadir ini begitu lihat penggali kuburan ini pingsan, lalu mereka berusaha memerciki mukanya dengan air supaya sadar. Kenapa kok orang-orang tiba-tiba sematur, tiba-tiba pingsan ya. Diperciki ada dari bangun, sudah diceritakan ya. Ditanya, kamu kenapa kok sampai pingsan ya? Saya tadi melihat fenomena yang aneh. Jadi saya tadi ketika pas meletakkan jenazah ini, tiba-tiba di tempat ini jadi taman-taman ya. Dan saya melihat ada dua orang berkendara naik kuda membawa jenazah tersebut. Tentunya kalian tidak bisa melihat ya, karena ini fenomena alam gaib gitu ya.
wanita tadi ini kemudian datang lagi kepada si penggali kuburan, minta supaya digalikan lagi satu yang lahan, dibiarkan lagi oleh si penggali kuburan tadi. Itu sudah disediakan yang lahan kuburannya tadi. Datang lagi yang wanita tersebut dengan rombongannya dan membawa seorang jenazah. Lagi-lagi ketika dia itu mau menurunkan, sama ini kemudian tanah sekitar itu berubah menjadi taman-taman yang begitu indah. Kemudian dia melihat juga ya, ada dua orang yang berkuda membawa jenazah ini. Tapi apa dalam kondisi yang kedua ini, si penggali kuburan ini tidak pingsan, karena dia sudah pengalaman yang pertama ya, kemarin seperti itu 1 bulan 2 bulan yang lalu. Jadi dia tidak pingsan, dia mengamati terus gitu ya. Hanya berdua dibawa pergi, kemudian dia melanjutkan proses ya, kemudian jenazah selesai. Dan setelah selesai, kemudian dia mendatangi si wanita tadi. Kemudian ditanya, mohon maaf Bu, ya, dulu ketika saya mengumpulkan jenazah itu yang pertama, yang 1-2 bulan yang lalu, saya melihat fenomena yang begitu aneh ajaib, dan ternyata ini berulang lagi barusan ketika saya mengumpulkan jenazah yang kedua tadi. Saya mau tanya, sebetulnya jenazah yang barusan dan yang dulu ini siapanya Ibu? Maka ibu ini mengatakan ya, itu dua-duanya adalah putra saya. Jadi saya punya putra ya, yang meninggalnya berdekatan. Kemarin itu putra saya yang lain, yang sekarang ini putra saya yang lain. Kemudian kembali nanya lagi, saya ingin tanya, ini amalan dari kedua putra itu apa? Kok sampai mendapatkan sesuatu hal bagus lah bagi kami ya, ketika mau dikuburkan kok yang dilihat taman-taman surga itu kan suatu hal yang bagus. Amalannya apa? Jadi berkali-kali ya Syekh Hisham Al-Qurani mengatakan ini cerita benar-benar yang terjadi, bukan cerita fikih ya, terjadi di tempat beliau di Damaskus tersebut ya. Kemudian tadi mengatakan, ketahuilah oleh penggali kuburan ya, anakku yang kemarin 1-2 bulan nikah itu, dia adalah seorang penuntut ilmu, seorang santri. Kemudian yang kedua ini, yang baru kita kuburkan ini, dia adalah saudaranya yang lain. Dia bukan santri, bukan penuntut ilmu, tapi seorang pekerja, seorang karyawan bagi kita ini, yang dia itu menghidupi saudaranya yang ketika sedang nyantri tadi. Jadi saudaranya yang nyantri tadi dia kan tidak bisa bekerja ya, karena sibuk belajar. Ada saudaranya yang kedua ini yang kemudian membiayai hidup di pondoknya. Oh begitu ya? Iya. Maka begitu mendengar jawaban dari itu tadi, langsung ya si penggali kuburan ini kemudian resign dari bekerja menjadi penggali kuburan. Begitu saya berhenti dari sekarang. Apa yang dilakukan? Selalu beliau ini akan mendatangi salah satu masjid yang di kota Damaskus, ada namanya Masjid At-Taubah. Nah ini Masjid At-Taubah ini masjid tempatnya Syekh Hisham ini yang cerita tadi. Ini laki-laki datang ya ke masjid kami ini, Masjid At-Taubah, mendatangi seorang guru yang lagi ngajar. Kemudian dia mengatakan, wahai guru, tolong ya saya ingin nyantri di sini, tolong saya diterima sebagai santri di sini. Nah gurunya kaget. Kamu ini kan sudah lumayan cukup berumur ya, umurnya sudah 45, hampir 50 tahun. Kok ini mau nyantri, mau mondok, apa yang mendorong kamu itu? Kenapa nggak dulu saja ketika masih muda ya, masih belasan tahun ya? Kok kenapa sekarang baru ingin mondok? Kemudian dijawab oleh si penggali kubur tadi, karena saya baru melihat fenomena ya, diceritakan ya, fenomena tadi ketika dia itu menggali kuburan ya, kita melihat fenomena yang begitu nanti. Dia benar diterima sebagai santri. Kemudian dia belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah dan sebagainya. Sampai kemudian beberapa tahun ya, setelah ini kemudian menjadi seorang ulama yang terkenal di kota Damaskus tersebut. Beliau yang kita kenal, kalau sekalian tahu, beliau adalah Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Nanti tadi di internet ya, tulis nanti Syekh Abdurrahman Al-Hafar ya. Kalau bisa pakai bahasa Arabnya ya, kita beliau dulu ya, mantan seorang penggali kuburan yang kemudian tobat, nyantri, dan kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Sehingga dari sini baru sekalian, yang namanya orang menuntut ilmu itu luar biasa ya, salah satu hidayah yang Allah berikan tidak kepada semua orang. Maka kita yang kemudian yang bisa nyantri, yang pondok, alhamdulillah. Sini ada mas-mas ya, yang kemudian
bisa nyantri, maka gunakan waktunya untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Dan kita yang kemudian tidak bisa nyantri ya, maka kita bisa minimal ya seperti ini, santri kawong ya, ada pengajian-pengajian seperti ini kita hadiri ya. Atau kalau masakan sibuknya tidak bisa, nah seperti tadi saudara yang kedua, kita memfasilitasi ya, ya kondor ya, untuk apa namanya buku juga bisa jamin semua buku santri saya biayai, masya Allah ya, ini luar biasa ya, dan Korea memberikan fasilitas bagi penuntut ilmu. Jadi dari sini mari ya kita senantiasa tak dosa-dosanya untuk penuntut ilmu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita terkait dengan masalah najis ya, dan cara membersihkan najis. Dulu kita sudah menyampaikan 5 poin ya terkait dengan apa saja yang termasuk najis. Yang termasuk najis ini ada 10 ya. Kita sudah menjelaskan 5 poin yang termasuk najis. Yang pertama yang termasuk najis yaitu kotoran dan air kencingnya manusia. Ini sepakat ya para ulama hukumnya adalah najis, kotoran dan air kencing manusia. Lalu bagaimana dengan air ludah manusia? Air ludah manusia ini hukumnya ini tidak najis ya. Para ulama mereka tidak ada yang mengatakan bahasanya hukumnya adalah najis. Memang ya yang namanya air ludah itu hukumnya yang kotor ya. Tetapi dia tidak dihukumi sebagai najis ya. Sama seperti ingus, sama seperti darah ya, ini tidak dihukumi sebagai najis. Tapi dia memang ya, apa namanya kotor. Tapi walaupun dia itu tidak najis ya, ya ini jangan ditiru ya, yang seperti ini ya. Nah ini ada orang karena ya juga itu berbagi air liur. Nah ini nggak perlu juga ya. Jadi saking kelebihannya kemudian air liurnya dibagikan kepada orang lain. Jadi ya mungkin ini salah satu cara penglaris ya, dan cara penglarisan macam-macam. Jadi penglaris ada punya ini, punya itu, ada macam-macam. Dan dia pas datang ke hukum ya mengatakan pakai air liur dan kamu aja ya. Misalnya kalau di sini ada ya, di sini aman di bawah ini. Ya kembali ke sini, jadi ini air kencing dan kotoran manusia punya adalah najis. Kemudian yang kedua, yang termasuk najis yaitu air kencing dan kotoran binatang yang dia itu tidak dimakan. Apa contoh binatang yang tidak dimakan banyak nih? Ada kucing, ya, ada kemudian harimau, ya. Pokoknya semua binatang yang tidak boleh dimakan, maka air kencing dan kotorannya najis. Tetapi sebaliknya, binatang yang kemudian bisa dimakan, ya, maka air kencing dan kotorannya itu tidak najis. Ini kita sampaikan nih. Sekarang dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, di mana Rasulullah SAW ya, menyuruh rombongan yang dia itu ketika datang ke kota Madinah mengeluhkan sakit perut. Maka Rasul menyuruh mereka, tolong juga kamu cari ya air kencingnya unta, kemudian dicampur dengan susu unta, lantas diminum. Ternyata mereka mengikuti, kemudian dicampur, diminum dan sembuh. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika menyuruh orang untuk berobat, dia akan menyuruh berobat dengan barang yang najis. Kalau saatnya air kencing unta itu najis, tidak mungkin kemudian disuruh untuk sebagai obat. Makanya para ulama kerja dengan istimbar ya, binatang yang dia itu boleh dimakan, air kencing dan kotorannya itu hukumnya suci, tidak najis. Tapi yang binatang tersebut tidak bisa dimakan, maka air kencing dan kotorannya hukumnya najis. Sekarang pertanyaannya, kalau ayam itu hukum air kencing dan kotorannya najis betul? Tidak, karena ayam itu boleh dimakan. Ya.
Kalau di Saudi baru sekalian ya, justru campuran susu ya, susu unta dan air kencing unta itu malah dijual sebagai kenang-kenangan ya. Contohnya nih, mungkin bagi baru sekalian nanti yang sempat ke Saudi ya, umroh atau haji itu bisa dicicipi ya. Oke, ini air kencingnya, ini air kencing unta ini sama susunya. Ya. Menghidupkan air putih ya, yang diberitahu oleh Nabi ya. Dan ternyata menurut penelitian ya, air kencing unta dan susu ini kalau dicampur itu malah membuat satu imun yang bagus ya. Sekali lagi ini air kencing unta ini bukan air kencing sapi ya. Satu ini ya, air kencing sapi ya. Contohnya ini unta ya. Jadi hukumnya adalah suci ya. Ini yang kedua, yang berarti dia itu air kencing dan kotoran binatang yang dia itu tidak boleh dimakan. Kemudian yang selanjutnya yang telah kita sampaikan ya, di antara barang yang najis yaitu air mandi ya. Mandi itu maun abyad ya, yakhruju inda tafkir jima, yaitu air yang keluar ketika seorang ini yaitu lagi terangsang ya. Seorang lagi memikirkan sesuatu yang terangsang biasanya akan keluar cairan, makanya namanya adalah mandi ya. Tidak dengan mani ya. Kalau air mani kan biasanya dia kalau hubungan ya. Kalau mani makanya hukumnya dia itu suci ya. Tapi kalau mandi yang ketika seorang memikir sesuatu yang terangsang maka hukumnya adalah najis, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud yang dulu kita sampaikan. Kemudian yang keempat yaitu wadi. Wadi ini apa? Ma'un abyad sahih yakhruju mikro ba'dal baul, yaitu air yang dia itu keluar setelah orang itu buang air kecil. Ketika kita ini buang air kecil, akan nanti setelah beberapa saat ya, 30 menit, 15 menit, akan keluar lagi air tetes ya. Maka hukumnya adalah al-wadi. Wadi ini hukumnya juga termasuk ya, harus dicuci, hukumnya adalah najis ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah itu kita sampaikan juga nih. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ajma'atil ummah ala najasatil mandi wal wadi. Sepakat para ulama yang namanya mandi dan wadi tadi dua-duanya adalah najis. Sedangkan air mani makanya hukumnya tidak najis karena kita ini berasal dari air mani. Maka tidak mungkin kalau dikatakan najis. Jadi kalau dikatakan najis berarti manusia berasal dari barang yang najis. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang kita sampaikan yaitu bangkai ya. Bangkai ini juga hukumnya adalah najis ya. Tidak boleh kemudian ya kita makan, dan juga kalau mengenai sesuatu maka ini harus dibersihkan ya. Seandainya yang kita punya air sumur ya terkena bangkai ini, maka nanti ada sumur tersebut kalau berubah 3 hal. Jadi sesuatu yang terkena najis kalau dia itu berubah 3 hal maka dia menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah 3 hal ini maka dia tetap suci, yaitu berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Maka dia menjadi najis ya. Jadi yang ke-5 ini. Sekarang kita masuk ke yang ke-6 ini, di antara hal-hal yang najis ya. Yang keenam yaitu ad-dam, yaitu darah ini. Darah ini najis baru sekalian berdasarkan surat Al-An'am ayat 145. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan." Kata-kata, tidak aku dapatkan yang diwalikan kepadaku yang haram untuk dimakan kecuali far. Disebutkan salah satunya di sini adalah daman masfuhan, yaitu darah yang mengalir.
Dari sini kemudian para ulama mengatakan ya, bahwasanya yang namanya darah itu hukumnya selain tidak boleh dimakan, kemudian hukumnya najis ya. Tetapi apa tidak semua darah harus sekalian. Coba kita perinci ya, ada darah yang dia najis, ada yang tidak najis. Coba kita perinci mana darah yang najis. Yang pertama yaitu darah haid, kemudian darah istihadah dan darah nifas. Ini darah bagi wanita. Wanita yang dia itu haid, wanita yang dia itu sedang nifas, wanita yang dari istihadah ya. Maka ini sepakat para ulama hukumnya adalah najis. Darah haid najasun ditifaki ulama ini namanya darah tiga tadi hukumnya adalah sepakat hukumnya adalah najis berdasarkan hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya. Ini kalau darah yang dari kaum wanita. Kemudian darah selain itu, selain darah haid, selain darah wanita, selain darah istihadah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Misalnya contohnya apa? Darah yang bukan keluar dari wanita lagi, misalkan darah yang orang yang misal, tiba-tiba dia misal kena baju, apakah kemudian bajunya itu kemudian najis ya? Karena ini kan darahnya bukan karena darah wanita lagi. Ataupun orang ya dia mungkin lagi naik-naik ya, lalu kesangkut duri atau kesangkut paku, lalu kemudian berdarah, darahnya kena baju. Apakah kemudian najis? Nah di sini para ulama berbeda pendapat ya. Tetapi yang lebih tepat bahwasanya ini hukumnya tidak najis. Karena menurut sekalian, karena banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya tidak najis. Di antara dalilnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, ini hadisnya kisahnya cukup panjang ya. Ada salah seorang sahabat yang dia ini lagi sholat, Allahu Akbar. Kemudian lagi sholat tiba-tiba dia dipanah oleh orang musyrik sampai 3 panahan. Kemudian darah itu keluar dari muka kaki, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya darah itu najis, bukannya darah kewanitaan, maka kemudian dia akan, kok saya ada darah ini, berarti saya ini harus najis dulu. Dan kita tahu yang namanya sholat tidak boleh membawa najis. Ternyata dalam hadis Abu Dawud ini dari kata sebagai hadis yang hasan ya, sahabat tersebut tetap melanjutkan sholatnya. Berarti pertanda tidak najis ini yang dipahami oleh sahabat. Dan yang lebih jelas lagi Bapak sekalian, Rasulullah SAW ya, memerintahkan ya, bagi para sahabat atau bagi kaum muslimin yang meninggal di medan jihad, perang kafir ya, maka di antara istimewaannya orang yang meninggal di medan perang, maka mereka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, sudah bajunya yang berdarah-darah tadi sudah langsung kemudian dimakamkan, tidak perlu dimandikan, masih dengan darah-darahnya. Seandainya kemudian darah itu najis, tidak mungkin kemudian yang jenazah itu dimandikan dalam keadaan masih najis. Maka dari sini pendapat yang lebih tepat ya insya Allah bahwasanya yang namanya darah manusia selain darah kewanitaan tadi, ini hukumnya adalah suci. Ini dari manusia ini. Sekarang kita lanjut ya, darah binatang. Jadi darah manusia ada 2 nih. Sekarang darah binatang. Dan darah binatang ini ada yang haram, ada yang tidak. Yang pertama, yang haram yaitu darah hayawan al-masfuh, yaitu darah binatang yang dia itu mengalir ketika dia itu disembelih. Jadi waktu sekalian kalau misalnya kita pas di akal ya, ataupun pas disembelih binatang, pas disembelih set itu, kemudian darah yang muncrat set keluar itu, maka darah yang keluar muncrat tadi ini darahnya hukumnya adalah haram ya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 145, audaman masfuha, ataupun darah yang begitu mengalir.